Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, seluruh jamaah sholat zuhur Masjid Jami Al-Badr, Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, taufik dan hidayah masih mengiringi langkah kita, hingga kita terhenti langkah kita di tempat ini untuk sama-sama kita bersimpuh, menundukkan kepala, beribadah, melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita dan ibadah kita lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan syafaat Nabi dan kita bisa sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada sebuah quote yang menarik dan baik untuk disimak. Ini merupakan kalam hikmah atau quote dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Arih nafsaka minat tadbiri fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsika. Kata beliau, arih nafsaka minat tadbir, istirahatkanlah dirimu dari memikirkan sesuatu yang bukan urusanmu. Fama qama bihi ghairuka anka, karena sesuatu yang bukan menjadi urusanmu, maka itu ada yang mengurusnya selain dirimu, maka jangan kau lakukan itu sendiri. Ya. Nah, pertama di sini saya ingin menjelaskan tadbir. Jadi yang dimaksud di kalam hikmah ini bukan berarti kita tidak berusaha dan berikhtiar, Pak. Ya, tadbir itu lebih kepada urusan pikiran dan hati. At-tadbir masdaruhu an-nafsu wal fikru. Kalau bahasa kita mungkin sekarang overthinking, Pak. Ya, itu urusan hati dan pikiran. Kalau ta'amul, ikhtiar harus, Pak. Jadi jangan disalah artikan nasihat tadi atau quote tadi. Ya sudahlah Ustaz, rezeki kan urusan Allah, maka saya nggak mau mikirin dah. Nggak mau mikirin sama nggak mau kerja beda, Pak. Kerjanya tetap memikirkan sampai kepada hasilnya, khawatir berlebihan. Nah, itu yang dimakruhkan di dalam agama kita. Karena ta'amul, berikhtiar dan berusaha itu sumbernya fisik, Pak, anggota tubuh. Itu harus. Nah, maka di nasihat ini yang disuruh oleh Ibnu Athaillah at-tadbir, memikirkan sesuatu yang bukan menjadi urusan kita. Itu nggak perlu, karena bikin capek, ya, bikin sumpek hati. Pada titik tertentu bisa bisikin stres, Pak. Akhirnya depresi. Nah, kenapa? Karena sesuatu yang bukan ranah kita, yang bukan wewenang kita, bukan urusan kita, sudah ada yang urus. Dalam hal ini maksudnya siapa? Allah, gitu ya. Nah, pernah ada cerita begini, Pak. Ini Syekh Buti ya, pernah bercerita, sehingga dengan cerita tersebut beliau nanti ingat surat 47, surat Muhammad ayat 11.
Ya, ini kisahnya unik nih. Di sini kalimat ayatnya begini. Surat Muhammad surat 47 ayat 11. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Yang demikian itu karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Pelindung atau maula di sini bisa diartikan sebagai pengurus ya. Artinya orang beriman hidupnya diurus oleh Allah, sedangkan orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka dan tidak ada yang mengurus hidup mereka. Ayat ini dikutip oleh Syekh Buti dalam penjelasan kitab Al-Hikam tadi sambil beliau bercerita. Jadi kata beliau di Damaskus, beliau kan orang Syria ya, Damaskus. Beliau setelah habis sholat zuhur begitu ya, mungkin setelah kultum zuhur juga seperti ini. Di masjid Damaskus itu begitu beliau mau keluar, tiba-tiba di pintu ada apa ya, orang yang agak-agak, paham gak nih agak-agak? Ya orang-orang yang sekilo kurang seon. Paham gak maksud saya? Apa bahasanya? Ya orang berkebutuhan khusus lah. Itu bahasa paling halusnya. Lagi joget-joget Pak di dalam masjid, tapi sudah di ujung pintu keluar gitu. Sambil ngomong, ayo ikut joget bareng saya, kita happy-happy, kita senang-senang. Loh kenapa? Kok begitu? Loh kenapa kita nggak boleh senang? Wong kita punya Tuhan Allah kok. Kenapa kita nggak boleh bahagia dan tenang dalam menjalani hidup? Wong hidup kita diurus Allah kok. Sontak Syekh Buti langsung teringat ayat ini. Iya ya. Ya kan orang-orang semacam itu kan nggak ada beban pikiran Pak ya. Karena memang orang berkebutuhan khusus gitu. Nah tapi itu bisa Pak kita lakukan. Maksudnya bukan kita jadi kayak dia. Nggak perlu itu ya Pak. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan di dunia ini, jangan terlalu memperkeruh, memperdalam ya sesuatu itu dengan pikiran kita yang tidak perlu. Nah inilah yang kemudian dalam bahasa agama disebut dengan apa? Ayo, tawakal. Tawakal itu setelah dia berikhtiar, setelah dia berusaha. Nah selebihnya hasilnya apapun yang terjadi, what the next, dia nggak mikirin, dia nggak ambil pusing. Karena dia tahu itu bukan urusan dia. Jelas ya? Nanti kita lari ke dalil-dalil takwanya. Tapi ini dulu perlu dibahas. Nah, mumpung masih bulan Hijriah, bulan Muharram nih, masih anget-angetnya tahun baru Hijriah. Oke, kita ambil contoh dari beberapa scene atau adegan di dalam hidup Nabi. Tahun baru Hijriah itu yang menjadi poros atau dasar pengambilan waktunya peristiwa apa Pak? Hijrah kan? Oke. Nah, di peristiwa hijrah inilah terlihat sekali ya contoh dan tauladan dari Nabi bagaimana mensinergikan antara ikhtiar dengan tawakal. Tawakal itu bukan tidak ada ikhtiarnya Pak. Makanya kan pernah ada cerita Nabi ngelihat sahabat datang ke masjid, untanya nggak diikat Pak, di pohon atau di manalah. Begitu Nabi tegur, kenapa kok kamu punya unta nggak diikat? Tenang ya Rasul, ada Allah, saya tawakal. Nah bukan itu tawakal, kamu ikat dulu untamu. Nah coba deh Bapak begitu di Jakarta, motor nggak usah dikunci Pak. Atau kuncinya tinggal di rumah kuncinya gitu. Ya, tawakal kepada Allah. Ya nggak lama hilang gitu ya. Nah maka dalam peristiwa hijrah apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar? Satu, beliau melakukan perjalanannya di malam hari atau bahkan dini hari. Ini ikhtiar nggak Pak? Supaya mengelabui musuh. Bukan mengelabui sih, lebih tepatnya menghindari kejaran musuh. Karena notabene di jam-jam segitu mereka sedang istirahat. Yang kedua, nah baru ini mengelabui. Siapa yang diminta Nabi untuk menggantikan posisi Nabi di kasur? Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Ya kan? Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya menggantikan posisi Nabi di mana? Di kasur bin Abi Thalib. Ini kebanyakan ini. Ya, Ali bin Abi Thalib. Jadi ini usaha bukan? Ikhtiar gak ini? Ikhtiar. Apa cukup sampai di situ? Oh enggak. Nabi menyewa guide, Pak, untuk menunjuki jalan dari Mekah ke Yathrib, saat itu namanya, saat ini sudah berubah menjadi Madinah, untuk melalui jalan belakang. Nabi belum tahu dengan Abu Bakar. Maka Nabi menyewa seorang guide yang berstatus Yahudi. Siapa namanya? Abdullah bin Arqad. Nah ini dia namanya nih. Tuh, Abdullah bin Arqad, liyadullahuma ala turuqil khalfiyah, untuk menunjukkan Nabi dan Abu Bakar lewat jalur belakang. Artinya se-effort itu loh Nabi ikhtiarnya, semaksimal itu. Oke, di sini sewa guide, yaitu tadi Abdullah bin Arqad, seorang Yahudi. Oke, di perjalanan ternyata posisi Nabi dan Abu Bakar terdeteksi oleh musuh. Apa yang Nabi dan Abu Bakar lakukan? Sembunyi di mana? Gua Thur. Ikhtiar nggak ini? Gini maksudnya Pak. Ya, sembunyi di Gua Thur. Kan Nabi kan kekasih Allah ya. Nabi utusan Allah. Kalau cara pandangnya mungkin begini, ya Allah, pokoknya saya besok mau hijrah. Saya nggak mau tahu gimana caranya, pokoknya bikin saya selamat, titik. Misalnya Nabi ngomong gitu sama Allah. Saya nggak mau pakai nyewa-nyewa tuh, jasa-jasa guide lah. Jibril aja suruh tunjukin jalan. Bisa nggak begitu Pak sebenarnya? Bisa banget. Ya enggak? Iya bisa banget. Nggak usah lah saya pakai sewa-sewa guide itu. Ngapain? Saya ada malaikat Jibril, tunjukin aja malaikat Jibril. Mana jalur yang aman, mana lewat yang mana, lewat. Bisa Pak. Terus misalkan oke, terkejar, terdeteksi posisinya. Ya Rab, lindungin saya. Apapun caranya, pokoknya saya nggak mau pakai ngumpet lah. Masa kekasih Allah ngumpet, pengecut amat. Misalnya pola pikirnya begitu, bisa nggak Pak? Bisa. Tapi Nabi tidak melakukan itu semua Pak. Step by stepnya ketika Nabi akan berhijrah dilakukan. Dan melakukannya bukan asal. Serius, profesional, dan optimal. Apa makna dari simbol ini kata Syekh Buti? Ini ingin mengajarkan kepada umatnya bahwa hukum di dunia Allah sudah menetapkan, kita harus melakukan ikhtiar. Gak bisa. Nabi kalau pengen segampang itu kok berhasil. Kalau pengen produk Taif ditimpakan dengan gunung, kalau pengen gunung Uhud dirubah jadi emas. Ya memang Allah sudah tahu takaran iman hambanya, maka kita kagak mungkin pasti jadi nabi Pak. Lah kalau kita jadi nabi ditawarin gunung berubah jadi emas, kalau bisa jangan satu gunung, semua kita minta. Tuh. Nah terus lihat di mana kemudian sisi tawakalnya di Nabi. Di sini Pak, lihat ya kata Syekh Butika, kata Syekh Ibnu Athaillah, arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkan dirimu dari berpikir yang bukan menjadi urusanmu. Karena sesuatu yang bukan urusanmu sudah ada yang mengurusnya untukmu. Lihat, ketika Nabi dan Abu Bakar berada di Gua Thur, musuh sempat berada di depan bibir gua. Bahkan itu membuat Abu Bakar sangat ketakutan dan khawatir. Bukan takut atas dirinya, bukan takut melawan musuhnya, tapi lebih kepada khawatir terhadap keselamatan nabinya Muhammad SAW. Sampai kemudian Allah abadikan kan dalam surat 9, surat At-Taubah ayat 40. Idhuma fil ghar. Ingatlah ketika keduanya berada di dalam gua. Keduanya berarti siapa nih? Nabi dan Abu Bakar. Ya, surat At-Taubah surat 9 ayat 40. Ketika keduanya berada di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi. Ketika itu dia Nabi berkata kepada sahabatnya, la tahzan. Jangan kau takut, jangan kau sedih. Innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana. Poinnya di situ, Pak. Jadi secara tidak langsung Nabi pengen bilang, Abu Bakar,
kita sudah ikhtiar. Dari awal kita berangkat agak pagi, dini hari. Ali bin Abi Thalib kita minta untuk menggantikan posisi saya. Kita lewat jalan belakang dengan sengaja menyewa penunjuk jalan, guide. Kita sudah bersembunyi di dalam gua ini. Ikhtiar kita sudah maksimal. Jadi nggak usah kau khawatir, nggak usah kau sedih. Ada Allah. Nah di situ maksudnya Pak. Setelah ikhtiar yang begitu maksimal dan optimal, arih nafsaka minat tadbir. Yang selanjutnya bukan menjadi urusan Anda. Tidak perlu dipikirkan terlalu. Akhirnya apa yang Allah lakukan? Mulut guanya ditutup oleh Allah dengan apa? Nasjil angkabut. Ya, sarang spider laba-laba. Yang akhirnya mereka berpikir tidak mungkin ada orang yang melintas gua ini. Karena kalau ada orang yang melintas gua ini, pasti sarang laba-labanya akan ikut rusak. Itu urusan siapa Pak? Allah. Siapa yang ngebuat itu? Allah. Nah Nabi memberikan gambaran orang-orang yang bertawakal seperti itu mestinya. Itu gambaran utuhnya tuh Pak. Jadi setelah berikhtiar maksimal, sisanya udah. Tidak usah terlalu dipikirkan. Karena sudah ada yang mengurus, bukan urusanmu. Contoh gampang sederhananya gini Pak. Misalnya Bapak mau bikin KTP buat anak 17 tahun. Atau mau pisah kakak karena anak sudah menikah. Itu urusan-urusan. Atau Bapak mungkin juga mengalami, Bapak sebagai pelaku atau pelaksana pemungutan pajak daerah. Nah wajib pajak Bapak kan cuma sekedar melengkapi syarat, dokumen, dan seterusnya gitu. Begitu mereka sudah menyerahkan syarat, dokumen, segala macam, nah urusan selanjutnya jadi urusan siapa? Urusan instansi terkait kan. Kita bikin KTP ke kelurahan. Syaratnya yang penting udah ada ini. Bikin SIM di polisian. Bikin pisah kakak di Dukcapil segala macam. Kita sudah serahkan semua syarat dan pemberkasannya. Habis itu sisanya tinggal ngapain Pak? Tinggal nunggu. Ngapain pakai mikirin? Aduh, ini kan saya mau bikin ini ya, kira-kira ntar di kelurahan mati lampu nggak ya? Kira-kira belangkonya ada apa enggak ya? Kira-kira ntar printernya rusak apa? Nggak usah mikirin, begitu bukan urusan kita dan bukan sesuatu yang harus kita pikirkan. Sama. Semua apa yang sudah kita ikhtiarkan, sudah kita upayakan, sudah kita laksanakan ikhtiarnya dengan semaksimal mungkin, sisanya jangan terlalu dipikirkan, sudah ada yang mengurus, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu Pak. Nah kelebihan orang bertakwa, nah ini bertawakal, bahasan kita ya, ini diceritakan Nabi di hadis Bukhari nomor 6541 Bukharinya. Muslimnya nomor 220 ya, ini Muslim. Oke, hadisnya panjang nih Pak. Tuh ya. Ceritanya begini. Nabi lagi bercerita kepada beberapa orang sahabat. Uridat alayyal umamu. Suatu ketika saya pernah diperlihatkan oleh Allah banyak umat manusia. Ada satu umat, di situ ada nabinya. Ada satu nabi, di situ umatnya cuma 2-3 orang, rojul wa rojulani. Ada seorang nabi yang gak ada umatnya sama sekali. Tiba-tiba saya melihat sebuah kumpulan hitam yang besar dan banyak. Fadhonantu annahum ummati. Dalam penglihatan saya itu, kata Nabi, dikasih lihat sama Allah ya. Di sini nggak diceritakan apakah mimpi atau dalam keadaan sadar nabinya, atau dalam proses Isra Mi'raj atau kapan. Pokoknya Nabi pernah diperlihatkan oleh Allah kelompok-kelompok manusia. Di sini ada kelompok manusia yang sedikit, ada nabinya. Di sini ada nabinya doang, nggak ada umatnya. Begitu ngeliat ada sekelompok yang besar, jumlahnya banyak, saya kira itu umat saya, kata Nabi. Akhirnya diberitahu, hadza Musa wa qaumuh. Bukan, ini bukan umatmu, ini umatnya Nabi Musa. Loh, mana umat saya? Kata Nabi. Walakin inzur ilal ufuq, lihat ke atas-atas itu. Wah, ternyata ada kumpulan yang lebih besar dan lebih banyak, sawadun azim. Terus dikatakan lagi kepadaku, lihat lagi sebelah sana. Jadi Nabi umatnya lebih banyak.
Nah, hadhihi ummatuka, ini baru umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kabar gembiranya, Pak, ma'ahum sab'una alfan. Di antara umatmu yang banyak itu ada 70.000 orang yadkhulunal jannata bighairi hisab wal azab. 70.000 di antara umatmu akan ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita termasuk ya. Terus udah tuh kan ceritanya selesai nih. Nabi bangkit, thumma nahadha, Nabi bangkit, dakhala manzilahu, Nabi masuk ke rumah. Begitu Nabi masuk ke rumah, sahabat yang tadi mendengar cerita Nabi langsung pada berunding, Pak, diskusi, bikin noise lah, keributan. Apa yang mereka diskusikan tentang tadi? Kira-kira siapa ya 70.000 nih? Itu pada ini dah, pada saling kepo-kepo. Siapa ya? Siapa ya? Ada yang jawab, faqala ba'dhum, kayaknya sih sahabat Rasul itu mah. Orang-orang yang membersamai Nabi dalam perang, dalam berhijrah segala macam. Ada yang bilang, kalau cuma sahabat mah sedikitan. Kayaknya semua orang yang lahir dalam Islam, asal dia tidak syirik deh. Kayaknya itu dah. Jadi saling timpal menimpal pandangan gitu ya, asumsi mereka masing-masing. Wa dzakaru asya, dan mereka masih saling menimpali komentar satu sama lain. Fa kharaja alaihim Rasulullah. Tiba-tiba Nabi keluar. Dari mana? Dari rumahnya. Nabi tanya, "Malladzi takhuduna fi?" Kalian lagi ngeributin apa sih? Kalian lagi ngomongin apa sih? Oh, ini ya Rasul. Tadi yang kau bilang bahwa di antara umatmu yang banyak 70.000 kan nggak masuk masuk surganya nggak pakai hisab, nggak kena azab, artinya direct nih. Nah, kita lagi diskusi nih, kira-kira siapa 70.000 itu. Nah, Nabi memberikan semacam kisi-kisi lah. Humul ladzina la yarkuna wa la yastarkun wa la yatatayyarun. Di antaranya adalah mereka yang tidak pernah datang ke dukun, ke paranormal, dan ke tukang sihir. Itu yang pasti. Ya, dukun cuma boleh 2, Pak. Dukun beranak sama dukun pijet. Nah, itu boleh baru. Selainnya jangan ya. Nah, terus paranormal, peramal, jangan. Nah, mereka itu yang nggak pernah datang, insya Allah ada peluang. Ya, mungkin benang merahnya ya yang nggak pernah melakukan kesyirikan. Nah, terus siapa lagi ya Rasul? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang memiliki tawakal yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Pak. Bisa kita termasuk masih. Tinggal diperbesar tawakal kita kepada Allah. Kayak kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu, Pak, kan diapain sama warga Babilonia tuh, Pak? Hah? Sama warga Babilonia Nabi Ibrahim diapain? Disiksanya dengan cara dia apa? Dibakar. Dan tahu Bapak dibakarnya berapa lama? Di dalam apinya itu, ya, Nabi Ibrahim selama berapa hari di dalam api itu? 40 atau 50 hari, Pak. Dan itu api membumbung tinggi, Pak. Karena ini warga Babilonia semuanya berjibaku untuk mengumpulkan kayu bakar. Nah, jadi apinya tuh tinggi, Pak. Begitu sudah apinya tinggi dan membesar, mereka kebingungan cara masukin Nabi Ibrahim ke dalam apinya. Akhirnya tahu nggak apa yang mereka lakukan? Mereka lempar Nabi Allah Ibrahim dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan manjanik nih. Ketapel raksasa, Pak. Ketapel raksasa yang mereka gunakan di zaman dulu buat perang nih, Pak, buat ngelemparin batu-batu besar. Ya, senjata jarak jauh lah, kalau zaman sekarangnya mungkin rudal gitu ya, rudal balistik tuh kemarin. Nah, Nabi Ibrahim ditaruh di sini nih, diikat untuk kemudian dilempar gitu ya, dengan sudut tertentu lah. Mereka ada ilmunya lah, ada perhitungan sudut-sudutnya gitu segala macam lah ya. Intinya seperti itu.
Dan tahu nggak apa yang Nabi Ibrahim katakan ketika Nabi Ibrahim pengen dilempar? Nih hadis Bukhari nomor 4563. Apa yang Nabi Ibrahim katakan? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim. Kalimat itu dikatakan oleh Nabi Ibrahim hina ulqiya finnar, saat dilempar ke dalam api oleh warga Babilonia. Tidak ada rasa takut, tidak ada khawatir, tidak ada kegelisahan. Sepenuhnya tawakal kepada Allah. Ya, cuman ini jangan dicoba-coba di rumah. Jangan habis dengar hadis ini, oh berarti ntar kita coba pakai api nih saat nih. Kita ngomong hasbunallah wa ni'mal wakil, tangan sundut ke api kompor, ya panas Pak. Ya, jadi bedakan gitu ininya, situasinya dan kondisinya. Tapi ya memang sebesar itu tawakalnya Nabi Ibrahim. Bahkan di dalam kitab Qasasul Anbiya itu Nabi Ibrahim ngomong begini Pak, begitu keluar dari api, kan apinya dingin ya. Makanya ayatnya apa itu? Surat Al-Anbiya surat 21 ayat 69. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman. Ada dua nih Pak, dingin, bardan, wasalaman, dan membawa keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Kalau dingin doang Pak, ntar ya bisa beku Nabi Ibrahimnya. Nah, apa komentar Nabi Ibrahim ini dalam kitab Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir halaman 181? Qala, Nabi Ibrahim bilang begitu keluar dari api Pak. Apa komentar Nabi Ibrahim? Ma kuntu ayyaman wa layali atyabu 'ishan idh kuntu fiha. Tidak ada hari-hari atau malam-malam yang pernah aku lalui sepanjang hidupku yang mampu melebihi nikmatnya hari dan malam yang aku lewati ketika aku di dalam api. Artinya, sepanjang hidupnya Nabi Ibrahim, hari-hari dan malam-malam terindah dan terbaik yang pernah beliau lalui justru saat beliau di dalam 40-an hari Pak. Jadi jangan cuma dibayangin Nabi Ibrahim nggak kena api doang, lebih dari itu. Kita nggak tahu. Jangan-jangan Nabi Ibrahim dapat kiriman GoFood dari sorga. Ibaratnya begitu. Orang Nabi Ibrahim komentar begitu, ini hari-hari dalam hidup saya paling enak tuh pas saya waktu di api. Gitu. Bahkan wawadatu anna aishi wa hayati yakullaha mithla idh kuntu fiha. Bahkan saya sangat berharap mudah-mudahan sisa umur saya akan saya lewati dengan nikmat yang sama saat saya di dalam api tersebut. Tuh. Ya, itu buah dari tawakalnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka kita baru memasuki tahun baru Islam 1447. Mungkin setahun ke depan ini akan menjadi banyak tantangan. Ya, udah tugas kita belajar aja dari peristiwa hijrah Nabi tadi. Ikhtiar semaksimal mungkin. Hasilnya, sisanya serahkan kepada Allah SWT. Jangan terlalu dipikirkan. Karena itu bukan wewenang kita, bukan ranah kita. Nah, kalau sudah begitu, apa hikmahnya kalau kita sudah punya tawakal yang tinggi seperti itu? Maka kita akan menjalani hidup dengan tenang dan nyaman. Jadi tidak terlalu banyak pikiran yang memang bukan sesuatu yang harus kita pikirkan. Gitu ya. Nah, jadi ayat-ayat perintah tawakal banyak. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, Ali Imran 159. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Surat 14 Ibrahim ayat 11. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Surat 65 surat At-Thalaq ayat 3. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupkan hidupnya. At-Thalaq ayat 3. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, Ali Imran 159. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, Ibrahim ayat 11. Wa tawakkal, dan bertawakallah kamu 'alal hayy, terhadap zat yang tidak pernah mati, yaitu Allah. Al-Furqan 58. Banyak ayat-ayat tentang tawakal. Nah, maka sudah kita jabarkan, sudah kita pahami, tinggal diamalkan dan dipraktekkan. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan rasa tawakal kita di tahun 1447 Hijriah ini, sehingga mudah-mudahan kita masuk hadis Bukhari Muslim tadi, bisa masuk dalam kategori umat Nabi yang masuk surga tanpa
hisab dan tanpa diazab. Walaupun 70.000 kan kayaknya dikit banget Pak ya. Jangankan buat seluruh umat Nabi Muhammad dari awal sampai akhir kiamat. Sekarang aja manusia ada 6 miliar lebih Pak. Recently sekarang nih, apalagi dari mulai Nabi diutus menjadi Rasul sampai hari kiamat, berapa puluh miliar manusia itu. Sedangkan yang masuk surga tanpa hisab dan azab cuma 70.000. Tapi memang ada tambahan riwayat Pak di dalam hadis Tirmidzi nih. Di dalam hadis Tirmidzi nomor 2437 kan gini ya, wa'adani rabbi, Tuhanku telah berjanji kepadaku, ayyudkhilal jannata min ummati, untuk memasukkan ke dalam surga dari umatku 70 alfan, jumlahnya 70.000, la hisab alaihim wala azab, tidak akan dihisab dan tidak akan diazab. Nah kalau di Bukhari Muslim yang tadi kan cuma segitu ya. Kalau di sini ada tambahan, ma'akul li alfin. Nah, dari 70.000 ini setiap 1.000-nya atau 1.000-nya bisa membawa lagi 70.000. Setiap 1.000-nya. Berarti nanti 70.000 kali 7.000 gitu ya. Kan setiap 1.000 Pak. Setiap 1.000 bawa 70.000. Ya berarti sekitar 70.000 kali 7.000. Berapa tuh? Ya pokoknya banyak dah. Ya artinya yang 70.000 tanpa hisab itu bisa membawa dan mengajak orang-orang yang bisa dia bawa. Ini kalau ini Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, dan hadisnya hasan kata Imam Tirmidzi. Jadi ya mudah-mudahan adalah masih peluang, jangan pesimis gitu ya. Nah salah satunya dengan cara kita meningkatkan rasa tawakal kita kepada Allah. Apapun Pak, ada keluarga atau kita punya penyakit, udah berobat Ustadz, ke sono kemari, yang mahal, yang murah, dalam negeri, luar negeri, tradisional, medis, belum sembuh-sembuh. Mungkin tawakal kita yang belum. Sehingga kita takutnya terlalu menuhankan ikhtiar kita. Paham nggak Pak? Takutnya kita kalau Ustadz, tapi saya udah kesini kok enggak. Jadi sebenarnya kita bukan memasrahkan kepada Allah. Kita menganggap bahwa apa yang kita ikhtiarkan ini pasti begini. Nah itu yang salah Pak. Itu yang kadang-kadang keliru. Ustadz, saya udah pasutri lama, belum punya anak, belum punya keturunan, sampai ke Singapura saya bayi tabung, kok belum dikasih juga ya Ustadz ya? Gagal terus begini. Nah barangkali hati kita masih terlalu sok superior, sok mendewa-dewakan atau bahkan menuhankan ikhtiar kita. Mungkin kepasrahan dan ketawakalan kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seperti itu, ya. Baik, mudah-mudahan itu bisa difahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita masing-masing, karena kita semua masing-masing punya masalah, punya problem hidup, punya tantangan yang semua mudah-mudahan bisa kita sertakan tawakal di dalam setiap masalah hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin ya muqallibal qulub. Tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, kurang lebih saya mohon maaf. Silakan ba'diyah bagi yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.